DPO itu ditangkap aja seperti itu. Perlu saya jelaskan bahwa masuk dalam permohonan kami, Mas Aiman, itu tidak seperti itu. 2016 ini datang pihak kepolisian itu di rumah Peggy Setiawan. Kemudian mengambil 2 biji motor. Motor itu motor rusak, turun mesin. Kemudian dilihat lagi fotonya. Setelah dilihat fotonya, diambil foto itu. Oke? Sampai di situ ditanyakan kepada pihak keluarga Peggy Setiawan, di mana keberadaan Peggy Setiawan? Selanjutnya ibunya mengatakan Peggy Setiawan berada di Bandung. Clear sampai di situ. Oke? Kaitannya, apakah Peggy Setiawan DPO? Yes, DPO. Tapi persoalannya adalah pijakan DPO ini ketika kita melihat rujukan tersangka itu dilakukan pada tanggal 21 Mei. Gelar perkara tanggal 21 Mei 2024. Penetapan tersangka tanggal 21 Mei 2024. Penahanan tanggal 22. SPDP tanggal 21 Mei 2024. Artinya apa itu? Artinya penetapan DPO ini dasarnya apa? Pemahaman hukum saya, kalau DPO itu artinya tidak ditemukan. Pernahkah dipanggil? Seumpama begini Mas Aiman. Mas Aiman tidak pernah tahu diri Mas Aiman sudah ditetapkan selaku DPO. Iya kan? Tidak pernah tahu. Tiba-tiba di tanggal sekarang Mas Aiman dikatakan bahwa Mas Aiman tersangka, terlebih dahulu sudah pernah ditetapkan DPO, padahal tidak pernah memperoleh surat. Ini boleh saya jawab? Bagaimana? Tunggu sebentar dulu. Iya kan? Tidak pernah memperoleh surat. Bentar. Iya, oke, silakan. Iya kan? Silakan. Kalau ditetapkan oleh DPO, minimal ini perkara ini sudah 8 tahun. Maksud saya adalah lakukanlah cara-cara yang soft, lakukan cara-cara yang wise. Panggil dulu sebagai konfirmasi. Minimal konfirmasi lah. Kalau you mau tahan-tahan, kami tidak... tapi harus diperiksa dulu. Harus dilakukan periksa dulu karena rujukannya apa? Perkap Kapolri. Oke, tapi kan begini, tadi logikanya belum terjawab tuh Bung Insang. Kalau dia buronan, kalau dia DPO, ketemu ya langsung tangkap, kan sesederhana itu. Iya. Betul. Persoalannya adalah kalau dia DPO langsung tangkap. Loh, bagaimana mau dia tersangka aja nanti di 2024? Boleh nggak orang langsung ditangkap belum ditetapkan sebagai tersangka? Boleh nggak? Jadi penentuan DPO dulu baru tersangka. Iya dong. Itu faktanya yang Anda dapatkan. Nah, ini saya mau tanya, fakta dari mana itu? Ya, memang harus seperti begitu. Dia tidak pernah dipanggil. Salah itu. Tidak pernah dipanggil. Bagaimana ceritanya? Makanya begini dulu ya. Inilah repotnya. Inilah repotnya kalau selalu banyak pengacara sampai 100 orang ngomongnya kadang-kadang jadi nggak nyambung. Salah lagi kalau 100 orang, surat kuasa 74. Kok 100? Dari mana 100? Dengar dulu lah. Gini. Maksudnya jangan sampaikan ke publik ini. Tidak mungkin seseorang yang DPO sebelum tersangka, dia tidak tersangka. Saya sudah tanya penyidik baik Cirebon maupun Polda Jabar, dia tersangka 2016. Hanya saja belum ditemukan pada saat itu. Uang kalau datang ke rumah dia, digeledah, diambil sepeda motor, Anda tahu di mana dia? Kan tidak ditemukan oleh polisi. Saya tanggapi Mas. Karena tidak ditemukanlah dia. Sehingga 5 saksi yang meringankan Peggy Setiawan dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. 5 saksi diantaranya adalah Soeharsono selaku paman Egy, Dede Kurniawan teman Peggy, Liga Akbar, Agus alias Aceng, dan istrinya yang bernama Diana, pemilik rumah tempat Peggy bekerja. Saksi bernama Agus mengkonfirmasi bahwa Peggy bersama 7 pekerja lainnya berada di Bandung saat pembunuhan Vina dan Egy terjadi. Mereka menjadi kuli bangunan rumah yang proses pembangunannya dimulai Agustus 2016. Tetapi Agus tidak ingat apakah Peggy pernah meninggalkan proyek di akhir Agustus 2016 ketika pembunuhan Vina dan Egy terjadi. Peggy, apakah secara fisik saudara mengetahui 8 orang ini wajah-wajahnya? Ya kalau di ini sekarang ya tahu itu Peggy ada. Oke. Ya. Yang saya mau katakan, apakah saudara pernah melihat Peggy di media televisi dan sebagainya, dan saudara pernah bertemu di rumah saudara pada saat membangun kan? Tahunya waktu membangun. Apakah pada saat di antara tanggal 25 Agustus sampai di bulan September Peggy berada atau bekerja di dalam pembangunan rumah saudara? Saya lupa lagi Pak.
Saudara lupa. Selain itu dalam sidang juga turut dihadirkan saksi ahli hukum pidana sebagai saksi meringankan Peggy. Sunandi Cahya menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan tentang ciri fisik Peggy dan DPO yang sempat dirilis Polda Jawa Barat. Namun Peggy Setiawan tidak sesuai dengan ciri fisik DPO yang dirilis oleh Polda Jabar. Ini bukan si A pelakunya tapi si B. Nah, untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah, itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat yang mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik. Pak, Bapak salah tangkap, Pak. Yang melakukan ini bukan si A. Nah, ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi. Boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Suhandi mengatakan jika hal itu terjadi, maka Polda Jawa Barat terindikasi salah tangkap. Kemudian hakim juga bertanya soal bagaimana cara meyakinkan hakim jika seseorang menjadi korban salah tangkap. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Kami mampu membuktikan bahwa selama ini yang dikatakan Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan adalah tidak seperti demikian. Kemudian juga dari saksi, kami juga bisa membuktikan bahwa peristiwanya tanggal 27 Mei 2016 Peggy Setiawan berada di Kota Bandung. Inti dari saksi yang kami ajukan itu. Karena ini berkaitan dengan penetapan tersangka, kemudian dalil kami adalah salah tangkap orang, makanya perlu kami membuktikan itu. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, kembali digelar Selasa kemarin. Agenda sidang adalah pembacaan jawaban dari Polda Jabar atas surat permohonan dari Peggy Setiawan. Dalam jawaban tersebut, Polda Jabar menolak dalil yang disampaikan oleh tim Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka ini sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, menyebut jawaban Polda Jabar yang disampaikan di persidangan ini melantur. Mereka seharusnya melengkapi alat bukti itu. Apa yang disangkakan? Matinya Eki kan apa? Karena benda tumpul, seharusnya ada benda tumpul dicari. Ada nggak sidik jarinya Peggy Setiawan? Itu baru saya bilang good. Dan mereka sangat tidak profesional. Saya berani mengatakan tidak profesional. Katanya waktu dia habis dari dibunuh itu kan dipeluk katanya sama Peggy Perong. Otomatis kan di baju itu ada darahnya ini, ada darahnya si Peggy, si Eki atau si Vina. Selanjutnya, menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, pihak termohon atau Polda Jabar tidak mampu memberikan bukti yang valid terkait penangkapan Peggy. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan cara mendapatkan alat bukti tersebut prosedural. Sidang replik pra-peradilan Peggy Setiawan dimulai pada pukul 14 Selasa siang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memberikan tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Sebelumnya, tim kuasa hukum sempat menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam sidang melantur. Dengan demikian menjadi tidak jelas kapan gelar perkara tersebut terjadi. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan beralasan hukum bahwa penetapan tersangka yang menjadi objek pra-peradilan perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Tim kuasa hukum juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur. Pasalnya, tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuh Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat membacakan tanggapan atas gugatan tim penasihat hukum Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan yang dimulai sejak pukul 9 Selasa pagi. Ada 3 poin utama yang dibacakan, sekaligus jadi bantahan atas gugatan tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Poin utama adalah prosedur penetapan tersangka, penangkapan, serta proses penyidikan telah sesuai aturan dan diawasi langsung oleh Ditpropam Polri, Kompolnas, hingga Kapolda Jabar. Selain itu, Polda Jabar juga mengungkapkan banyaknya ketidaksesuaian kesaksian dari Peggy Setiawan dengan keterangan para saksi. Bahwasanya tadi sudah
disampaikan replik dari pemohon, ada beberapa hal yang disampaikan terus kita jawab juga, dan kita menolak secara keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Itu aja. Nah, kita besok agendanya yaitu pembuktian, menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon maupun termohon. Kalau yang dari pemohon itu ada 5 kalau nggak salah ya, sama 1 saksi ahli. Kalau yang dari kita 1 saja. Karena saksi-saksi itu yang kita sudah sampaikan di dalam jawaban semuanya.